Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Helmi. Saya merupakan mahasiswi semester 3 pada program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses normalisasi dari 1 NF sampai dengan 3 NF dari sebuah kasus. Kemudian saya akan gambarkan hasilnya ke dalam ERD menggunakan Oracle Data Modeler. So without any further ado, let's we start. Oke, langsung saja kita masuk. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan normalisasi? Nah, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguitas itu bisa dihilangkan. Nah, ambiguitas itu sendiri bisa dilihat adanya penyimpangan atau anomali yang terjadi pada tabel akibat dari adanya kelengkapan data. Lalu kita langsung masuk. Apa sih manfaat daripada normalisasi? Nah, manfaat daripada normalisasi yang pertama itu dapat menghilangkan kerangkapan data. Kemudian yang kedua, dari data yang rangkap tadi kita bisa hilangkan, ya seharusnya dia bisa meningkatkan kecepatan. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengurangi kompleksitas. Jadi ibarat ada satu kolom mempunyai 50 field, ya pasti tabel tersebut mempunyai tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan normalisasi data, ya kita dengan mudah melakukan yang namanya modifikasi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan daripada normalisasi data. Nah, tahapan normalisasi itu mulai dari bentuk tidak normal sampai bentuk normal kelima. Nah, tapi pada umumnya untuk mendapatkan tabel yang normal cukup sampai bentuk normal ketiga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Untuk mendapatkan bentuk normal pertama, syaratnya adalah kita harus menghilangkan perulangan grup. Nah, di mana bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valid atribut. Nah, kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat saja langsung tabel Excel. Nah, tadi sudah kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah bentuk normal yang pertama itu kita harus hilangkan perulangan grup. Nah, di sini sudah kita bisa dedikasikan bahwasanya yang menjadi perulangan grup adalah atribut yang memiliki dua nilai, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk membentuk tahap normal pertama yang kita harus lakukan adalah menghilangkan perulangan grupnya. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu 1 NF. Kemudian tabel ini bisa kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita paste, kita dapat menghilangkan perulangan grup tersebut. Nah, di sini kita dedikasikan terlebih dahulu untuk jenis kelamin. Itu kita simbol laki-laki kita simbolkan dengan L dan jenis kelamin perempuan kita simbolkan dengan P. Kemudian ini kita gabungkan saja. Kemudian tabel ini bisa kita hilangkan. Oh my god. Ini kita saja. Oke, nah ini kita rubah saja menjadi jenis kelamin saja. Kalau tadi kan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian di sini kita ubah menjadi jenis kelamin saja di sini. Nah, ini sudah memenuhi untuk bentuk normal pertama. Lalu bagaimana caranya untuk lanjut ke bentuk normal kedua? Nah, kita lihat lagi di sini syaratnya. Nah, syaratnya adalah untuk menghilangkan ketergantungan sebagian. Nah, gimana sih yang dimaksud dengan ketergantungan sebagian? Nah, kita harus cari dulu nih FD-nya, yaitu fungsional dependensi. Yang dimaksud dengan fungsional dependensi itu adalah kita harus cari dulu atribut yang unik atau kolom yang unik. Oke, yang dimaksud dengan atribut yang unik adalah dia yang mempunyai nilai yang tidak sama dengan yang lain. Nah, kita harus mencari atribut yang unik ini, atau bisa disebut dengan kandidat K atau bapak primary K. Nah, yang mana yang kita maksudkan adalah di sini kita bisa lihat ada NIM, kemudian mata kuliah, kode mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada kode dosen. Nah, karena kode dosen ini tidak ada yang sama. Seperti itu.
Nah, kemudian untuk NIM ini kita cari dulu nih FD-nya gitu kan. Kita tulis di sini FD, kemudian di bawahnya kita tulis NIM karena kita akan mencari FD NIM terlebih dahulu. Nah, jadi di NIM ini dia bergantung dengan field apa? Jadi yang bergantung dengan field NIM ini adalah nama, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin. Nah, apakah NIM juga masuk ke dalam kode mata kuliah? Kita lihat apakah NIM bisa menentukan kode mata kuliah. Nah, di sini ada NIM 123, 3 digit terakhir. Kemudian untuk kode mata kuliahnya adalah INF 1234. Kemudian kita lihat lagi. Untuk NIM 123, NIM yang sama tetapi mata kuliahnya berbeda. Di sini adalah 1235. Jadi NIM itu tidak bisa menentukan kode mata kuliah. Di sini kita tulis apa saja yang bergantung pada field NIM, yaitu ada NIM, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, dan kemudian ada jenis kelamin. Sedangkan untuk kode mata kuliah tadi, dia tidak bergantung pada NIM. Nah, yang kedua adalah kode mata kuliah. Nah, si kode mata kuliah ini dia bisa menentukan apa gitu. Kode mata kuliah ini dia bisa menentukan apa. Nah, pada kode mata kuliah ini dia bisa menentukan nama mata kuliah, SKS, kemudian semester. Nah, SKS berapa, semester berapa. Lalu untuk kode mata kuliah itu dia tidak bisa menentukan nilai angka karena kode mata kuliah 1234 nilai angkanya 80 dan kode mata kuliah yang sama 1234 nilai angkanya adalah 83. Jadi nilai angka tidak termasuk ke dalam kode mata kuliah. Nah, kemudian kita tulis di sini untuk kode mata kuliah itu yang bergantung dengan kode mata kuliah adalah kode MK, kemudian ada nama MK, lalu ada SKS, kemudian ada semester. Nah, kemudian kita uji lagi nih untuk kode mata kuliah dengan dosen. Nah, untuk kode mata kuliah 1234 itu dosennya adalah D1. Kemudian kita masukkan lagi kode mata kuliah yang sama yaitu 1234, dosennya adalah D1. Untuk mata kuliah 1235 itu dosennya adalah D2. Nah, berarti di kode mata kuliah ini dia bisa menentukan dosennya juga. Maka dari itu kita bisa tulis di sini selanjutnya itu ada kode dosen. Kemudian ada nama dosen. Lalu kita bisa juga tambahkan di sini adalah alamat dosen. Nah, sekarang kita lanjut pada kode dosen. Kode dosen ini bisa menentukan apa? Nah, kode dosen di sini bisa menentukan nama dosen dan alamat dosen. Nah, kita tulis di sini, kode dosen itu bisa menentukan ada kode dosen, kemudian nama dosen, dan ada alamat dosen. Nah, di sini apa yang belum masuk? Nah, yang belum masuk di sini adalah nilai angka. Nah, nilai angka di sini kita harus cari dulu nih, kira-kira nilai angka ini ditentukan oleh atribut apa. Nah, kita uji apakah nilai angka itu ditentukan oleh kode mata kuliah. Nah, kita cek, misalnya kode mata kuliahnya adalah INF 1234, itu nilai angkanya 80. Nah, kemudian kita cek lagi kode mata kuliah INF 1234 dengan kode mata kuliah yang sama, itu nilai angkanya adalah 83. Nah, jadi nilai angka tersebut tidak bergantung dengan kode mata kuliah. Nah, kemudian kita lakukan uji coba lagi, apakah NIM itu salah satu yang menentukan daripada nilai angka. Nah, di sini ada NIM 123133 itu nilai angkanya ada 80 dan NIM yang sama itu nilai angkanya adalah 85. Jadi NIM dan nilai angka ini dia tidak berpengaruh. Nah, jadi apa yang menentukan nilai angka? Nah, berarti kita harus cari dulu dan kita harus cari dulu apa sih yang menentukan nilai angka. Kita tulis di sini adalah nilai angka. Kita lihat apabila si mahasiswa memprogramkan kode mata kuliah ini, maka nilai angkanya berapa? Nah, misalkan kalau kita uji, ada NIM 123123 memprogramkan mata kuliah INF 1234, maka nilainya adalah 80.
Nah, kemudian kita cek lagi untuk NIM 12123 dengan kode mata kuliah 1235 atau basis data 2. Nah, itu nilai angkanya adalah 85. Nah, berarti yang menentukan nilai angka itu adalah NIM dan kode mata kuliah. Jadi bisa kita catat di sini, yang menentukan nilai angka itu adalah NIM dan kode MK atau kode mata kuliah. Sebalik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk normal yang kedua. Kita buatkan saja langsung tabelnya, yaitu tabel 2NF-nya. 2NF. Nah, untuk tabel pertama itu ada NIM, nama, alamat, dan JK atau jenis kelamin. Nah, kita langsung copy saja di sini. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian untuk yang kedua, tabel kedua itu adalah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Jadi di sini kita ambil cancel. Dan di sini. Nilai angkanya kita hapus saja. Oke. Nah, kemudian untuk tabel yang ketiga itu adalah kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Dan untuk tabel yang keempat itu adalah NIM, mata kuliah, dan nilai angka. Oke saja. Buat di sini. Ini mata kuliah dan angka. Oke, delete saja. Oke, ini mata kuliah dan nilai angka. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 4 tabel hasil dari bentuk normalisasi yang kedua. Nah, di tabel ini kita akan beri nama. Di sini kita beri nama saja tabel biodata mahasiswa. Oke. Biodata MHS. Kemudian di sini kita beri tabel kode MK DS, maksudnya adalah kode mata kuliah dan dosen. Kemudian pada tabel ketiga kita beri nama tabel dosen. Kemudian ini adalah tabel nilai. Nah, kita lihat PPT lagi nih. Untuk normal yang ketiga itu kita harus menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, di mana yang dimaksud dengan ketergantungan transitif adalah apabila ada atribut X menentukan Y, kemudian Y menentukan Z, otomatis X itu bisa ditentukan oleh Z. Nah, jadi ketergantungan transitif tadi adalah apabila ada X menentukan Y, kemudian Y menentukan Z, maka X itu bisa menentukan Z. Ini kita bisa biar kelihatan. Nah, kita lihat di sini apabila kolom atribut X menentukan Y, kemudian Y itu menentukan Z, maka X itu adalah Z. Nah, atau kolom X bisa menentukan kolom Y bisa menentukan kolom Z. Nah, otomatis kolom X itu dia bisa menentukan kolom Z. Nah, di mana yang dimaksud dengan kolom tersebut adalah ini. Misalnya kita ibaratkan kode mata kuliah ini adalah X, kemudian kode dosen ini adalah Y, dan nama dosen ini adalah Z.
Z. Nah, di sini kita bisa menentukan jika kita tahu kode mata kuliah, maka otomatis kita akan mengetahui kode dosen. Nah, secara pasti juga kita pasti akan tahu nama dosennya siapa. Nah, maka kita akan tahu nama dosennya siapa, seperti itu. Jadi ini misalnya X adalah kode mata kuliah, INF 1234, Y-nya kode dosen D1, maka otomatis nama dosennya adalah Muhammad Fahmi. Lalu kita cari kode mata kuliah INF 1234, kemudian kode dosennya adalah D1, maka otomatis nama dosennya adalah Muhammad Fahmi. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketergantungan transitif. Nah, maka dari itu harus kita hilangkan. Nah, gimana caranya? Ya, kita tinggal menghapus tabel-tabel tersebut. Nah, karena dosen di sini dia itu sudah mewakili pada tabel dosen di sini, maka kita dapat menghapusnya. Nah, ketika bentuk normal yang ketiga, 3NF di sini saja kita buat 3NF. Kemudian untuk tabel ini tetap karena tidak ada ketergantungan transitif, kita hapus saja di sini. Kemudian tabel dosen juga tetap karena tidak ada ketergantungan transitif, kita letakkan di sini. Kemudian tabel nilai juga sama, tidak ada ketergantungan transitif, kita letakkan di sini. Oops. Berarti yang memiliki ketergantungan transitif itu hanya ada pada kode mata kuliah dan dosen. Nah, kita letakkan terlebih dahulu di sini. Kontrol. Nah, yang dimaksud dengan Z tadi adalah kita harus menghilangkan referensi nama dosen ini, karena ini sudah ada pada referensi tabel dosen. Nah, jadi kita harus hilangkan ini. Nah, begitu juga dengan alamat dosen, karena jika kita tahu kode mata kuliah dan kita tahu kode dosennya, otomatis kita tahu nama dosennya siapa dan alamat dosennya. Berarti ini juga harus kita hilangkan. Kita hapus saja ini. Nah, seperti itu. Oops. Sorry. Kita hapus saja. Oke. Maka tabel-tabel ini sudah memenuhi untuk bentuk normal ketiga. Jadi kita beri nama dulu tabelnya. Untuk ini kita beri nama tadi adalah biodata mahasiswa MHS. Kemudian untuk tabel ini kita beri nama tabel dosen. Tabel kedua kita beri nama tabel dosen. Kemudian untuk tabel ketiga itu kita beri nama tabel nilai. Kemudian untuk tabel keempat itu kita beri nama untuk tabel kode MK. Nah, sudah kita dapatkan seperti ini. Oke, di sini apa yang bisa kita hemat? Nah, di tabel ini kita bisa hilangkan ini karena dia memiliki nilai yang sama. Kita dapat hilangkan saja. Langsung delete. Oke. Kemudian ini juga kita dapat hilangkan. Delete. Oke. Dan ini juga dapat kita hilangkan. Nah, berarti di tabel mahasiswa ini, biodata mahasiswa ini cukup ada 3 data. Nah, begitu juga dengan tabel dosen yang memiliki nilai sama dapat kita hapus. Ini kita hapus saja, kemudian ini kita hapus. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya pada tabel dosen itu dia memiliki 4 record yang ada di tabel dosen. Nah, kalau di sini tidak bisa kita hapus ya, karena NIM dengan kode mata kuliah itu dia mempunyai nilai yang berbeda. Kemudian di sini juga kita bisa hemat. Di sini ada basis data dan basis data, ini bisa kita langsung hapus saja karena dia sama. Kemudian di sini juga ada basis data 2. Kita delete saja. Kemudian di sini juga microprocessor juga sama. Kita delete saja. Nah, hasil daripada normalisasi ini dia bisa menghemat penyimpanan data. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ada misalkan data 1000. Nah, ini masih contoh daripada 3 mahasiswa ya. Nah, kalau misalnya ada 1000 mahasiswa, maka kalau tidak normalisasi,
ya maka tabel tersebut akan menjadi anomali atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di kemudian hari. Nah, ini adalah hasil normalisasi daripada bentuk ketiganya. Oke, selanjutnya kita akan buat model IRD-nya menggunakan SQL Data Modeler sesuai dengan data yang telah kita dapat melalui normalisasi dari tahap 1 NF sampai dengan 3 NF. Nah, di sini kita logical, kemudian kita new entity. Kemudian di sini kita buat namanya itu untuk entitas view data mahasiswa. View data mahasiswa. Kemudian untuk atributnya kita tambah di sini ada rim. Biasa kita untuk membedakan kita tulis entitasnya dengan huruf besar semua dan atributnya kita menggunakan huruf kecil. Kita logical model, kemudian kita pilih source-nya integer. Kemudian di sini kita pilih primary UID. Kemudian kita tambah lagi di sini ada nama, logical, structure. Kemudian setnya kita buat saja di sini ada 25. Kemudian kita tambah lagi di sini ada alamat. Kemudian logical di sini structure juga. Tentunya alamat itu kan panjang biasanya. Kita buat 40. Kemudian kita tambah lagi. Nah, tadi ada jenis paket. Kemudian di sini kita structure ya. Kemudian kita seperti ini kita buat. Kemudian kita buat lagi yaitu ada entitas dosen. Kemudian kita ke atributnya, kita tambahkan atributnya. Untuk dosen tadi ada kode dosen atau kita buat saja di sini ya ID dosen atau kode dosen. Kode dosen. Kemudian kita buat logical, kemudian sini kita buat untuk kode dosen itu kita pilih integer juga. Kemudian kita pilih primary UID. Kemudian kita tambah lagi ada tadi nama. Logical ini varchar ya kan, untuk nama itu varchar karena dia itu string 25 variabel. Kemudian sini mandatory, kemudian kita tambah lagi ada alamat tadi kan, alamat sama saja seperti kita isi semua varchar dan sini kita buat saja 50. Kemudian mandatory. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita buat lagi entitas yang ketiga. Itu tadi ada entitas nilai. Kalau kita masuk atribut, kita tambah pada nilai tadi ada name juga. Name itu logical, kemudian name itu berhubungan dengan angka, jadi kita pilih integer, kemudian primary ID. Kemudian kita tambah tadi ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah ya kan. Kemudian kita pilih logical, kemudian di sini kita pilih varchar. Kemudian set itu 15 saja. Kemudian itu mandatory. Boleh tambah lagi itu ada nilai angka. Logical, kemudian nilai angka ini integer. Kemudian kita oke. Kemudian kita buat entitas yang terakhir yaitu entitas mata kuliah. Tambah atributnya. Tadi ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah, kemudian itu logical, kemudian integer, kemudian primary ID, kemudian kita tambah lagi ada mata kuliah ya kan. Kemudian kita pilih di sini logical varchar ya. Kita anggap saja di sini 25. Kemudian mandatory. Kemudian kita tambah lagi ada SKS. Kemudian semester. Kemudian kita tambah lagi di sini ada kode dosen. Nah, di sini kita memiliki 4 entitas sesuai dengan yang kita buat tadi pada normalisasi dan statistik. Nah, kemudian kita buat relasinya. Oh my god, sorry, kita buat relasinya ya kan. Ke sini itu
kita buat untuk namanya itu attendant. Kemudian ini juga kita buat relasi ya. Confines. Nah, seperti ini. Kita tinggal rapikan. Nah, di sini namanya kan belum terlihat, maka kita klik di sini, kemudian kita klik show, kemudian lens. Nah, maka tanda-tanda labelnya tadi sudah terlihat di sini. Nah, di sini bentuk pemodelan secara konseptualnya udah selesai. Selanjutnya kita akan ubah ini ke dalam bentuk fisiknya. Nah, caranya adalah kita klik icon biru yang ada di sini, kemudian kita kecilkan terlebih dahulu biar terlihat ya. Nah, kemudian kita klik yang engineer ini. Nah, ini merupakan bentuk fisik daripada model konseptual yang telah kita buat tadi. Oke teman-teman, baiklah sekian penyampaian materi mengenai proses normalisasi dari 1NF sampai dengan 3NF dari sebuah kasus yang telah saya buat sampai kemudian penggambaran hasil normalisasinya ke dalam bentuk IRD melalui aplikasi Oracle Data Model. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan baik itu dalam pengucapan maupun penyampaian materi, saya mohon maaf, segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan murni datangnya daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.